wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Koiriah, absen 34, kelas 12 MIPA 5. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Pengertian yang pertama, pernikahan atau nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Yang kedua, nikah secara harfiah artinya himpuan atau aldamu, kumpulan atau aljamu, atau hubungan intim al-waktu. Yang ketiga, nikah secara syar'i adalah akad yang memperbolehkan atau halal hubungan intim dengan menggunakan kata ahduka atau menikahkan, zawatuka atau mengawinkan, atau terjemahan keduanya. Yang ketiga, nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang wanita dengan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Hukum pernikahan yakni ada 5. Yang pertama mubah, yang kedua sunnah, yang ketiga wajib, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Dalil nakli tentang pernikahan ada 5. Yang pertama surat An-Nisa ayat 1, yang kedua surat An-Nur ayat 32, yang ketiga pernikahan sebagai sarana untuk melahirkan keturunan dan membuka pintu rezeki. Yang keempat surah Ar-Rum ayat 21, dan yang kelima surat Az-Zariyat ayat 49. Prosesi pranikah dalam Islam. Yang pertama yaitu meminang atau khitbah, artinya permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Yang kedua yaitu mas kawin atau mahar, artinya pemberian yang wajib diberikan seseorang laki-laki sebagai calon suami kepada perempuan yang akan menjadi istri. Rukun pernikahan bagi calon suami. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat sehat jasmani dan rohani, yang kelima laki-laki sejati, dan yang keenam berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, rukun nikah bagi calon istri. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat sehat jasmani dan rohani, yang kelima perempuan sejati, dan yang keenam berumur minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang ketiga wali calon istri. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang kelima adil. Menurut ulama Syafi'iyah, yang sah menjadi wali dalam proses akad nikah yaitu yang pertama bapak kandung, yang kedua kakek, yang ketiga saudara kandung laki-laki, yang keempat saudara tiri laki-laki, yang kelima anak saudara kandung laki-laki atau keponakan, yang keenam saudara tiri laki-laki, yang ketujuh paman dari pihak bapak, yang kedelapan anak laki-laki dari paman atau sepupu, yang kesembilan hakim. Pernikahan yaitu yang pertama 2 saksi, artinya untuk mengetahui keabsahan proses akad nikah memberi persaksian bahwa seorang calon suami laki-laki adalah seorang jenaka atau duda atau sudah beristri. Yang ketiga ijab, artinya persyaratan seorang wali nikah
Sedangkan qabul adalah persyaratan menerima pernikahan dari seorang calon suami. Yang ketiga, walimatul urus. Artinya resepsi atau pesta pernikahan yang dilakukan setelah proses akad nikah selesai. Selanjutnya, hak dan kewajiban suami dan istri. Yang pertama, kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, suami wajib menggauli istri dengan cara yang baik, penuh kasih sayang, tidak kasar, dan tidak secara zalim. Yang kedua, suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri seperti memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang ketiga, suami wajib mengajarkan istri tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita seperti hukum haid, nifas, atau wiladah atau melahirkan, istikharah, dan sejenisnya. Yang keempat, suami wajib berlaku adil dan laksana terhadap istri. Rukun pernikahan bagi calon suami. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, laki-laki sejati. Dan yang keenam, berumur minimal 21 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, rukun nikah bagi calon istri. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, perempuan sejati. Dan yang keenam, berumur minimal 19 tahun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang ketiga, wali calon istri. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima, adil. Menurut ulama Syafi'iyah, yang sah menjadi wali dalam proses akad nikah yaitu yang pertama, bapak kandung. Yang kedua, kakek. Yang ketiga, saudara kandung laki-laki. Yang keempat, saudara tiri laki-laki. Yang kelima, anak saudara kandung laki-laki atau keponakan. Yang keenam, saudara tiri laki-laki. Yang ketujuh, paman dari pihak bapak. Yang kedelapan, anak laki-laki dari paman atau sepupu. Yang kesembilan, hakim. Yang kedua, faskah. Faskah adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu, seperti seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang semula tidak beragama Islam, kemudian perempuan tersebut masuk Islam sehingga pernikahan dilakukan secara Islam. Yang ketiga, khuluk. Khuluk diperkenankan dalam Islam dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi istri dalam mengurangi bahtera kehidupan berumah tangga. Yang keempat, lian. Lian adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina dengan mengangkat sumpah 4 kali di depan hakim, dan pada ucapan kelima kalinya dia mengatakan laknat atau kutukan Allah siap ditimpahkan kepada diriku apabila Tuhanku itu berdusta. Yang kelima, zihar. Artinya ucapan suami yang menyerupakan istri dengan ibunya. Selanjutnya, macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Yang pertama, pernikahan semahram. Yang kedua, pernikahan sigar. Yang ketiga, pernikahan tahlil. Yang keempat, pernikahan mutahah. Yang kelima, pernikahan masih dalam masa iddah. Yang keenam, pernikahan beda agama.
Selanjutnya, prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama, prinsip sakinah, mawadah, warahmah. Yang kedua, prinsip musyawarah bil ma'ruf, artinya berperilaku secara sopan dan beradab. Yang ketiga, prinsip musyawamah, artinya kesejajaran untuk saling melengkapi dan saling melindungi. Yang keempat, prinsip musyawarah, artinya saling bermusyawarah dan saling berkomunikasi dengan baik.